Mengapa umat Islam meninggalkan ajaran agamanya yang mulia? Orang kafir bangkit karena ninggalin agamanya. Orang Islam bangkrut, saudara, karena ninggalin agamanya. Bangkit dan bangkrut sangat tergantung dari kita. Apakah kita terus akan hidup dalam kebangkrutan yang Allah nyatakan dalam surat Al-Asr? Mending kalau bangkrutnya itu hanya kita dapati di dunia, tapi bagaimana kalau bangkrut itu kita dapati nanti di kelak di akhirat? Na'udzubillahi min dzalik, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Shadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Asatidzah kiram, mohon maaf, ini suaranya bukan digaya-gayain ya, emang suaranya lagi parau. Alhamdulillah saya bisa duduk di samping 3 imam masjid di tanah suci. Jazakallahu khair Pak Kiai. Alhamdulillah kita juga bisa berkumpul dari gunung, laut. Saya nggak mau pantun ya, tadi ada pantun kayak di Depok ini ya, bukan di Subang. Gunung, laut, ada sungai, lembah, kita kumpul di tengah-tengah ya, di kota Subang tercinta dengan slogannya ngahiji. Ngaji, ada ngaji di sini, ngariung ngaji bari ngopi, tapi kopinya kayaknya udah habis. Asatijah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mah lain ngajarkeun ngojay bebeknya, meriknya lain. Apalagi lihat Abi Hasan, Masya Allah, aduh, ini letik-letik nih suarana halus kieu. Masya Allah. Ketika kita bicara tentang Islam, pasti kita bicara tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Bicara tentang Nabi Muhammad pasti bicara tentang Quran. Bicara tentang Quran pasti bicara tentang fungsi Quran. Fungsi Quran Allah sendiri yang menyatakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Artinya kalau manusia mau jalannya benar pakai Quran. Kalau dia pilih selain Quran, maka dipastikan dia tersesat. Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi ulama harga mati. Kalau ada ulama menolak Al-Quran sebagai petunjuk hidup, dia ubaru, bukan ulama. Yakin itu. Yang diajarkan ulama apa? Pangkalnya pasti Al-Quran. Nanti rinciannya adalah hadis. Bahkan kalau ulama bicara tentang ilmu fikih, yang kecil-kecil aja dibahas. Tapi jangan sampai lupa ulama itu terhadap perkara pangkalnya. Jangan sampai belain sabuk gak pakai celana sama sarung. Mikirin yang pretelannya, lupa dengan pokoknya. Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nabi Muhammad sebagai seorang nabi akhir zaman, saya sering ditanya itu, ngomongin syariat mulu udah nggak cocok hari ini.
Sering ya? Pertanyaannya, syariat Nabi Muhammad ini turun untuk siapa? Kalau kita lihat posisi beliau sebagai Nabi akhir zaman, berarti syariat yang beliau bawa adalah syariat yang ditujukan kepada manusia sejak beliau diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul sampai kiamat tiba. Artinya selama belum kiamat, semua orang yang ada di muka bumi ini terikat dengan syariat yang Nabi bawa. Jadi kalau ada yang ngomong begitu, kita tinggal balikin, ya udah lu mati sekarang atau matinya dulu sebelum Nabi diangkat. Karena kita hidup di zaman akhir, maka kita juga termasuk bagian dari sasaran syariat itu. Dan menariknya, hadirin rahimakumullah, Islam datang untuk mengalahkan seluruh agama yang ada. Allah nyatakan, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda, yakni bil Quran, wa dinil haq, dan agama yang hak, liyudhhirahu 'ala dini kullihi, agar Allah menangkan agama yang hak ini ala dini kullihi, kepada atau atas seluruh agama yang ada. Saudara, ayat ini Allah tempatkan di 3 surat yang berbeda. Pertama, surat 9 At-Taubah ayat 33. Kedua dalam surat Al-Fat surat 48 ayat 28. Dan ketiga dalam surat As-Saff surat 61 ayat 9. Ini sengaja saya ngapalin, oke, biar kesannya wes hafal. Bedanya dalam surat At-Taubah dan surat As-Saff, kalimat pertamanya, kalimat terakhirnya sama, walau karihal musyrikun. Sedangkan di dalam surat Al-Fat diakhiri dengan kalimat wa kafa billahi syahid. Allah sudah memberikan janji kepada Nabi bahwa agama yang beliau bawa akan menjadi pemenang atas agama yang lain di seluruhnya. Kita tahu bahwa di zaman, di abad 7 Masehi itu ada 2 negara adidaya yang eksis. Pertama Romawi atau Bizantium, yang kedua Persia. 2 negara adidaya inilah yang menguasai mayoritas wilayah, termasuk Timur Tengahnya sendiri. Bahkan Romawi sampai wilayah Syam yang sekarang Al-Quds itu ada dalam kekuasaan Romawi. Persia pusatnya ada di Iran hari ini, makanya orang Iran disebutnya bangsa Persia. Irak termasuk sebagian Afrika dan termasuk Yaman bagian dari Persia. 2 negara adidaya ini mengemban agama. Romawi dengan Kristennya, Persia dengan Majusinya. Bayangkan ketika Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad, Islam akan mengungguli Majusi dan Kristen berarti. Sedangkan 2 agama itu ada dalam kendali negara adidaya. Apa pesan yang bisa kita dapat? Islam akan lebih kuat daripada Persia dan Romawi. Sedangkan Persia dan Romawi itu negara kenyataannya, bukan sekedar agama. Apa mungkin Islam bisa mengalahkan Persia dan Romawi kalau Islam tidak punya kekuatan negara? Makanya saat pemeluk Islam masih sangat sedikit, Nabi pernah berjalan bersama keponakannya, sepupunya, Sayyidina Ali. Di depan banyak orang, Nabi berkata, sesungguhnya kelak Persia dan Romawi akan dikalahkan oleh Islam. Coba, Nabi tidak menyebutkan Majusi dan Nasrani akan dikalahkan Islam, tapi menyebutkan Persia dan Romawi akan dikalahkan Islam.
Itu pertanda Islam bukan sekedar agama, tapi sebuah kekuatan politik besar yang memiliki pemimpin, punya rakyat, punya aturan, punya pasukan, punya wilayah. Layaknya sebuah negara. Bahkan bukan sekedar asal negara, tapi betul-betul real sebagai negara. Bahkan menjadi negara adidaya. Saudara, saya ingin mencoba merenungi. Ini mah terserah yang di sini mau ikut merenungi atau tidak ya. Saat Allah menempatkan ayat tadi, liyudhiru ala dini kulli, di surat At-Taubah, Al-Fath, dan As-Saff. Kita semua tahu bahwa pemberian nama pada surat-surat dalam Al-Quran itu tauqifi. Betul ya Ustaz ya? Bukan kahayang Nabi, apalagi sahabat. Penempatan posisi ayatnya di mana itu pun tauqifi. Coba kalau kita perhatikan nama surat At-Taubah, kita tahu bahwa At-Taubah itu artinya rujuk ilal haq, balik kepada kebenaran. Yang disebut kebenaran pasti balik kepada Islam. Bicara Islam pasti balik kepada syariat. Kita tidak akan mungkin lidhirahu ala dini kulli kalau umat Islamnya sendiri tidak menerapkan syariat. Ketika kita baca itu dalam surat At-Taubah, harusnya menjadi perenungan kita bersama. Umat Islam, bagaimana Islam akan bisa mengungguli agama yang lain kalau kita tidak kembali kepada syariat? Yang kedua, saat Allah tempatkan ayat ini dalam surat Al-Fath. Ini surat yang Nabi ketika diturunkan amat sangat bergembira. Saking gembiranya Nabi, Nabi menyatakan, sesungguhnya ada surat yang diturunkan kepadaku. Surat ini bagiku lebih aku cintai dibandingkan segala hal yang disinari oleh matahari. Bayangkan, perjuangan Rasulullah dengan Islamnya yang dibarengi dengan penuh banyak penderitaan, halangan, banyak korban. Allah kasih kabar gembira, inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami bukakan kemenangan dengan kemenangan yang nyata. Senangnya Nabi dengar ayat ini. Padahal perjalanan dakwah Rasulullah di Madinah saat itu belum selesai. Tapi ayat ini menjadi kabar gembira bagi Nabi, Islam akan menang. Ketika kita baca ayat liyudhiru ala dini kulli, ada dalam surat Al-Fath, kita bisa merenung bagaimana mungkin umat Islam bisa mengungguli, bagaimana Islam bisa mengungguli agama-agama yang lain kalau kalian tidak melakukan perjuangan menyebarkan Islam. Karena dibukanya kemenangan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan para sahabat itu karena perjuangan beliau menyebarkan Islam tanpa lelah, tanpa resah, tanpa mengeluh. Karena Nabi tahu bahwa apapun resikonya, perjuangan ini tetap harus dilaksanakan. Andai saat itu Nabi dan para sahabat menyerah, maka kita tidak akan pernah mengenal Islam hari ini. Tapi tidak. Dan kesungguhan beliau dalam memperjuangkan Islam berhasil diwujudkan. Dan Islam mampu mengalahkan agama-agama yang lain. Apalagi bicara tentang penempatan ayat ini dalam surat As-Saff, surat 61 ayat 9. As-Saff itu kan ka'annahum bunyanun marsus, laksana bangunan yang tersusun rapi. Ada pesan di sini. Saudara, Anda ingin Islam muncul di tengah-tengah agama yang lain, unggul di tengah-tengah agama yang lain, tapi Anda tercerai-berai, Anda tidak bersama dalam satu barisan, apa mungkin bisa terwujud liyudhirahu ala dini kulli itu? Mustahil.
Tidak mungkin terjadi. Islam mampu mengalahkan agama yang lain kalau umatnya terpecah belah. Maka berada dalam barisan yang kokoh ini menjadi sebuah keniscayaan bagi kita. Saudara yang dirahmati Allah SWT, kesungguhan Nabi dalam memperjuangkan Islam, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk syariat yang beliau bawa, menjadi problem solver, pemecah masalah kehidupan, nampak terwujud selama perjuangan beliau 10 tahun di Madinah. Bagaimana tidak? Jazirah Arab yang hari ini terdiri dari 7 negara. 1. Saudi Arabia, 2. Yaman, 3. Kuwait, 4. Uni Emirat Arab, 5. Bahrain, 6. Oman, 7. Qatar. Dulu di zaman Rasulullah, 1 kepemimpinan, yakni Rasulullah SAW. 10 tahun bisa dikuasai. Beliau wafat digantikan oleh khulafa yang pertama, Sayyidina Abu Bakar. Islam makin menyebar. Bahkan di zaman Rasul sudah ada invasi, upaya penaklukan wilayah Syam melalui 2 perang. Perang Mu'tah dan perang Tabuk. Itu pertanda bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi bukan Islam yang sekedar mengajarkan sholat, zakat, puasa, haji. Islam yang akan mampu mengalahkan agama-agama lain. Islam yang akan mampu menundukkan negara-negara lain, wilayah-wilayah lain. Dan Islam itu tidak akan mungkin terwujud kalau bukan kita bahas Islam sebagai aspek politik. Maka menjadikan Islam sebagai aspek politik bagi seorang muslim ini menjadi wajib, bukan sekedar ritual belaka. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih berlaku. Jangan bilang kadaluarsa. Allah tidak pernah berdusta. Tapi kalau kita coba refleksi diri, apakah kenyataannya hari ini umat Islam ada dalam keunggulan? Jujur, kalau permasalahan di kampung aja banyak banget ya Ustadz ya. Belum Bang Emok, belum pergaulan bebas, banyak RTH, kasus RTH tahu ya Ustadz ya, reneti heula. Belum lagi judi, ditambah lagi judi online. Belum permasalahan kriminal yang tinggi, keamanan yang terancam. Apakah kita bersembunyi dan lari dari kenyataan? Tidak. Kalau ada kalimat menyatakan hari ini umat Islam ada dalam kesengsaraan, saya berani pastikan karena salah ini. Mengapa umat Islam meninggalkan ajaran agamanya yang mulia? Orang kafir bangkit karena ninggalin agamanya. Orang Islam bangkrut, saudara, karena ninggalin agamanya. Bangkit dan bangkrut sangat tergantung dari kita. Apakah kita terus akan hidup dalam kebangkrutan yang Allah nyatakan dalam surat Al-Asr? Mending kalau bangkrutnya itu hanya kita dapati di dunia. Tapi bagaimana kalau bangkrut itu kita dapati nanti di kelak di akhirat? Na'udzubillahi min dzalik, saudara. Amalan-amalan kita terhapus begitu saja. Karena ada satu tanggung jawab kita yang kita lalaikan. Para ulama, para ustadz adalah garda terdepan dalam membina umat. Umat seperti tadi yang dikatakan oleh MC atau siapa tadi, sangat tergantung dari para ustadznya. Mau kuning, mau biru, mau merah, mau putih, mau luarnya hijau, dalamnya merah, semangka gitu ya, atau mau warna apa saja, itu tergantung oleh para ustadz. Jadi ustadz juga perlu sadar gitu. Dan umumnya kita ada dalam sebuah situasi takut akan resiko. Betul.
kalau saya ngomong benar, saya ngomongin syariat, resikonya saya nggak diundang lagi. Emang kalau nggak diundang kenapa? Mati. Kalau saya ngomongin Islam, ngomongin khilafah, resikonya saya akan dikriminalisasi. Oh, masih takut dengan manusia ternyata kita. Padahal kita hidup untuk beribadah kepada Allah. Kita akan ditanya, Anda masih takut dengan manusia, Anda masih takut dengan harta, Anda masih takut dengan pamajikan, istri. Walaupun saya masih takut kalau poligami itu. Yang ketawa kenceng udah berarti itu. Udah pernah takut maksudnya. Kita lebih takut dengan azab Allah kelak di akhirat. Ilmu yang kita punya banyak kita dapat diajarkan oleh para ulama kita sia-siakan, kita telantarkan, kita simpan dalam rak-rak buku kita. Kita tidak sampaikan mana Islam menjawab persoalan, atau sengaja kita sembunyikan karena ini dalil bahaya, risikonya besar. Ulama tidak lagi berpikir tentang resiko, saudara. Karena ulama paling paham berjuang atau tidak berjuang, mati. Tanpa perjuangan kita mati, berjuang resiko mati. Maka kenapa kita takut berjuang kalau resikonya hanya mati? Dan resiko terbesar dalam kehidupan di dunia itu cuma satu, yakni mati. Miskin kita pernah miskin, kaya kita udah pernah kaya, lapar pernah lapar, kenyang pernah kenyang. Yang belum mati, kita belum mati. Tapi kalau mati ini yang pasti kita takuti, karena kita berjuang di jalan Allah, maka layak kalau kita dikatakan sebagai orang yang bodoh. Sesuatu yang pasti akan kita dapat. Kenapa mesti kita takut? Karena pasti adalah pasti, tinggal menunggu waktu yang pasti. Bila bisa bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.